teman-teman aku. Perkenalkan, nama saya Amel Sarasina dari kelas K3 nomor absen. Di sini saya akan mewawancarai Pak Dilma tentang asal-usul Desa Cipatlor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi penjelasan tentang asal-usul Desa Cipatlor sebatas pengetahuan saya. Kan saya sendiri tidak pernah membaca buku dan pengetahuan saya cuma sebatas dari omongan orang tua. Dan di situ memang masuk akal dan ada bekas-bekas sejarah atau bukti-bukti yang menguatkan gitu ya. Bukti-bukti yang menguatkan. Cipatlor ini kan kisah Cipat ya, Cipatlor itu dikatakan cepat itu kan ini kan ada Cipatlor begitu, tapi kata-kata itu cepat. Nah, dari yang dikandung ada maknanya itu kan cepat itu terdiri dari dua kata, singkatan dua kata. Cep itu Jepara, Cipat itu Pati. Jadi Cipatlor ini kan perbatasan antara Jepara dan Pati. Tidak ada nama lain, contohnya nama lain kan ada, misalkan Margomulyo. Terus kemudian seperti Tayu kan singkatan dari Totora itu. Terus kemudian seperti Purwokerto itu kan nama dibuat dari sejarah itu berdirinya desa itu. Tapi di sini tidak, malah perbatasan yang diambil kata itu. Jadi Jepat itu kan Jepara. Dulu sini Jepara. Dan terus mulainya Jepara itu ya Jepat Kidul itu perbatasan antara Jepat Kidul dengan Margomulyo. Dan terus yang Margomulyo itu kan sudah Jepat Kidul kecamatannya. Terus yang Tempat ini Bapak Kidul ini kan sudah kecamatan itu Tayu, tapi ya Kabupaten Pati yang dimasukkan itu kan sini Jepara yang ikut yang Margioso ke sana ikut Pati. Dan terus kemudian ada sejarah, ada bekasnya, malah yang tidak tahu tuh dikatakan itu masih ada pohon-pohonan, bahkan ya itu kan ada batasnya, itu namanya Tujumas yang katakan orang-orang itu segituan itu kan sering saya diceritakan ya boleh Pak asalnya itu perbatasan itu jenisnya Tujumas, malah kadang sering-sering kan gitu, malah sering-sering kadang ada orang yang tapi istilahnya kan bertapa ya, seperti orang bertapa mencari wangsit itu di situ ya ada malam Jumat atau malam tanggal 1 Pulau itu ada orang yang sana tapi tak tujuannya apa tidak tahu, orang itu kadang-kadang ada beda gitu ya, itu bekasnya ada Pak. Terus itu yang jelas dulu itu ada pohon singgel yang untuk masak, pohon singgel pas perbatasan itu, tapi sampai sekarang pohonnya diambil orang untuk membuat kuncen. Tadi pagi saya ketemu orang sana, dia kan punya sawah sana, cerita oleh itu loh Pak, kalau gugul Pak, yang perbatasannya gugul ini. Gugul sana bawa nari di mana? Saya aku ceritanya mau cari ini, katanya itu pohonnya ini diambil untuk kuncen, bekasnya ada, tapi tempatnya saya masih ingat itu, pernah tak survei. Kalau arah-arahnya itu kalau di sini ada jembatan itu ya, ini jembatan Pati itu. Terus setelah lagi ada jembatan kecil namanya Kali Aren. Terus kemudian yang ketiga itu ada jembatan lagi. Nah dengan Kali Aren yang agak lebar. Itu kebetulan dulu kan ada kereta api membawa tebu Pati Pakis. Dulu ada dari arah sampai ke laut sana itu ngambil tebu itu juga Pati Pakis. Dan di situ pacarnya pasar Pakis. Dan lurus juga sampai pasar Pakis. Tapi tebu itu ada relnya lagi dimasukkan ke tempat dia. Dan terus kemudian jalannya, ada jalan rayanya dulu ya, tidak ini Pak, jalan raya atau Tayu juga nanti tidak. Jalan rayanya itu dulu malah bukan saya ini kan ada gang masuk itu. Nah, itu ada perempatan itu, sana sampai sana. Ada musola juga, terus kemudian sananya langsung SMP. Ya, karena sananya itu belakang Masjid Tempat Tidur, lurus sana terus sampai perempatan tadi. Nah, berbarat sampai itu pasar Pakis. Lurus sana sampai Margomulyo. Lurus sana sampai itu ada makamnya Mbah Bija. Lurus lagi Margomulyo sampai makamnya Mbah Kuto Mati Kajen. Itu jalannya begitu. Nah, terus kemudian ada kan membuat kereta api sini. Ya gitu. Terus kemudian ada jalannya ini. Terus jalan pembantu dulu. Terus sekarang diperlebar jadi jalannya berarti baik agak baik. Ceritanya itu dulu. Terus kemudian jalannya yang ke Jepara itu bukan yang Masjid ke Barat itu Ponorogo ya. Jalan Sudirman, bukan jalan Sudirman. Dulu yang jalan itu kali ini. Terus kemudian ke Barat itu kan jalan Ratukan Nyaman. Ya, ke Barat Ratukan Nyaman terus lurus itu kan ada perempatan sama ini ya, tahu ya. Kenangan ini pokoknya Lamyang ya, jalan Lamyang. Pokoknya lurus KUA pernah tahu, dia itu KUA Tebulungan. Itu jalan Jepara itu ada. Terus sampai Bulungan Desengan Grit sampai desa Sumur.
terus kemudian di Sakarsari, di Samojo langsung plan. Tapi jalannya gini, yang mulai dari grid itu jalannya gini, kurang jalannya. Nah, makanya Belanda dulu mungkin daripada jalannya gitu curang kan ngeri ya, dibuatkan jalan yang langsung jadi naiknya tidak terlalu. Mulainya dari Barat Sari itu mulai Siran kan gini, terus asam naik sedikit, gitu terus turun naik lagi, tapi enggak seperti tadi dari Kelet itu kan mobil kan gini kurang tambah gitu. Itu aslinya jalannya itu. Ya jalan itu kan mungkin dibarengkan dengan ini juga ya, yang baru. Terus kemudian sejarah tambah lagi, maksudnya untuk membuktikan bahwa itu dulu Jepara itu ada mungkin administrasinya zaman Belanda. Masalah jalan raya itu tidak diubah ya. Jadi jalan raya yang dibuat Belanda yang baru itu kan mungkin administrasinya masih. Dan maksud saya gini, sampai sekarang itu kalau ada perbaikan jalan mulai Jembatan Kayu sampai Jepara, itu yang memperbaiki bukan dari Kabupaten Pati tapi dari Kabupaten Jepara. Nah, gitu. Jadi itu provinsi Jepara yang mengelola. Tapi DPU tapi itu jalan provinsi. Nah ini kan tidak jalan provinsi, ini kan jalan apa istilahnya, jalan pemerintah daerah. Nah, kemudian itu pernah gini contohnya, Pak Bupati Lampung di beberapa kecamatan pernah ada orang bertanya, kalau tidak salah kok Pak Bupati penyerahan dana musola tambah. Itu ada orang tanya, orang Taiwan, Pak saya usul Pak, gimana? Taiwan jalan rusak, setelah itu kan, Pulau Surabaya, jadi barat mau jurusan Dukus Kira dan ketiga ya. Itu kan baratnya itu kan rusak namanya dulu itu di Surabaya. Itu apa ini loh jalan rusak. Oh ya saya tahu itu. Cuma gini loh, itu betul Kabupaten Pati. Tapi yang membenahi itu dari Kabupaten Jepara. Jadi perbatasannya ini mulai jembatan ke bawah sampai Jepara ini yang memperbaiki Jepara. Walaupun itu di wilayah Pati. Nah gitu sampai sekarang itu. Seperti gorong-gorong. Pokoknya semua pengelolaan itu dari Jepara. Jadi contoh yang mengikat ya, jadi administrasi Belanda di itu tidak diubah, masih dilakukan seperti itu. Tadi itu kan lucu kan, masa ibu kabupaten ini sing perbaiki kan apa itu Jepara, tapi nyatanya seperti itu. Nah, terus berarti daerah Kayu khususnya Jepara dulu itu kabupatennya iya Jepara. yang ikut Jepara ada perubahan, diubah ikut Pati sekarang, mulai muncul sana perbatasan Kelet itu kan sebelah timurnya Kelet itu kan Mojo. Kalau sekarang kelihatan yang Gapuro kan ada pom itu. Kita ada sebenarnya kan ada Gapuro. Ini sudah Pati dan sana timur Jepara itu. Mulainya itu. Jadi termasuk UAS itu yang di Pati itu. UAS itu. Di samping itu kan apa? Kalau tidak salah dalam sejarah dulu masih termasuk Erlangga. Itu kan apa itu? Masih ada mengandung apa istilahnya masih ada saudara, ada hubungan saudara ya. Jadi Bupati Kudus, Bupati Pati dalam dulu. Bupati kan Togronegoro itu, terus kemudian Joyokusumo itu masih saudara dengan Bupati Kupala. Jadi mungkin dulu itu kan kalau saya pernah saya diceritain ada apa itu pertukaran daerah. Gue dalam tak tambah iki aku kayak gini. Biasanya seperti itu diatur itu. Karena kan mungkin kamu kakaknya kalau bantu aja pasti saudara ada masalah. Kalau misalnya seperti itu. Jadi kalau masalah kepala desa dari kemerdekaan itu mulainya Gitu ya. Kalau mulai kemerdekaan itu ada. Dulu itu kan sebelum pemerintah itu memang dulu bukan aturan dalam situasi kemerdekaan. Semua pejabat-pejabat dalam pemerintahan Belanda kan sudah berubah. Termasuk kepala desa itu kan termasuk dulu masih pemerintahan Belanda itu semua diganti. Diadakan calonan bareng. Terus kemudian sebelum calonan di desa itu ada namanya tim 9. Tim 9 itu ya cara istilahnya menurut DPR. Dia bisa iki sekira kok ono perjalanane apa jenis ada kepala desa, ada bayan, ada tengan kan gitu. Seperti yang sudah dilakukan. Tapi setelah itu nanti kan kira-kira bentuknya untuk piro kan gitu. Ketika tinggi dikasih berapa hektar tanah kan gitu sebagai upah itu sebagai upah bahasa ini istilahkan bentuk. Nah, terus kemudian orang 9 bentuk aturan. Terus sebelum kepala desa dijadikan kan sudah tahu gajinya atau bentuknya berapa kan sudah disiap ya. Dan kemudian sebelum ada calonan itu kepala desa sudah diproses masalah gajinya itu. Nah, kalau tidak salah itu dulu itu 6 hektar kalau misalnya karena ini sangat jauh 1 hektar itu kan 1,5 bau ya. Jadi 6 itu kan berarti 9 bau. Terus kemudian
yang kepala desa dapat itu, terus kemudian diantaranya seperti tarik ada 2 hektar, terus dan lainnya itu sudah dihitung semua dibagi-bagi. Terus ada lagi bengkok yang tidak untuk perangkat, tapi untuk kepentingan desa, untuk setika bumi. Tujuannya nih, setika bumi tidak usah ditarikan kepada masyarakat, tidak usah membiarkan masyarakat, diambilkan dari tanahnya. Kalau sudah diatur kan bisa, misalnya sebelumnya besono tinggi kali-kali ada apa itu keperluan untuk setika bumi, ya ini diambilkan dari mana, kayaknya kan menarik masyarakat. Jadi tim 9 itu tujuannya jangan sampai masyarakat terbebani. Namanya bengkok galangan. Karena apa dinamakan bengkok galangan tadi? Karena setiap tahun itu apa itu kalau setika bumi itu mesti datang ke wayang kulit untuk acara setika bumi itu datang ke untuk acara setika bumi itu wayang kulit. Di samping untuk hiburan kan apa itu istilahnya melestarikan budaya. Wayang itu dari Jawa dan dibawa yang membuat dulu kan sebenarnya kan cuma terjemah untuk penyebaran agama. Terus setelah itu sudah terjadi, kemudian baru diadakan pencalonan. Setelah pencalonan kepala desa sudah jadi, terbaru kepala desa mencari perangkat calon perangkat gitu. Dan pada saat itu calonan itu dulu temannya sendiri kan, dulu kan sekolah dulu kan tidak ada sekolah apa itu seperti aliyah kan belum ada, di SMA kan belum pernah ada. Dulu itu di Kajen ada namanya aliyah itu dan setara dengan aliyah dan SMA di Kajen namanya apa itu malah yang nyalon itu temannya semua Kiai Sohikun, Kiai Jamarkom, dan Kiai ya Pak Sali itu Kiai karena sudah menjadi kepala desa orang 3 Kiai kan juga itu teman-teman doa itu di Kajen temannya semua itu nyalon bareng. Terus kemudian ya ada yang tidak jadi nyalon, terus kemudian disuruh menjadi perangkat desa. Jadi bapak saya dulu kan jadi pedagang, ditujuh supaya masuk jadi pedagang. Jadi kalau kiai dari Jumat yang di sholat Jumat atau kegiatan desa itu siapa? Oh gitu. Itu yang khotib itu apa ya? Khotib itu diantaranya seperti Kiai Wahdi, terus Kiai Suyuti, Kiai Tidali, terus Kiai Ibrahim. Ada 4 orang itu yang misi. Jadi 4 orang itu yang istilahnya khotib ya. Khotib yang khotbah dari Jumat dan yang mengimami. Itu ada 4 orang. Ada Mbak Mahdi, Mbak Suyuti, terus kemudian Mbak Dain, terus kemudian Pak Dinyati. Oh tambah 1 ya. Itu yang imami sebelah barat itu Masjid Barat ya. Masjid Barat itu Pak Sofwan Harun, terus kemudian Kiai Murtado. Terus yang lainnya diambilkan dari Wardisa. Karena itu kan masjid baru ya. Maksudnya kan untuk mencari apa itu khotib itu belum ada batas untuk menjadi khotib itu yang isi dari Wardisa. Seperti kayu metan itu ada yang diminta isi. Terus untuk kepala desa itu memang ada mulai dari merdeka itu ada 5, kalau tidak ada 5 sampai sekarang. Pertama Mas Sandi, terus Pak Haji Suti, itu Kiai itu. Haji Suti itu kan kepala yayasan madrasah ini. Mas Sandi, Pak Suti, kemudian Mas Yono, Pak Yono, Pak Suyuti, Sarjana Hukum, terus kemudian sekarang Pak Edi, 5 kali. Sudah diganti 5 kali. Dan terus di sini itu ada sejarah lagi, Mbak. Ada sejarah lagi yang menyebarkan Islam. Ya istilahnya hampir mayoritas, apa itu ceritanya dari 1 orang, namanya Mbah Promo Tuno. Makamnya kan di sebelah ini, dan satu sebelah tinggal. Dan terus kemudian untuk apa itu sejarah sampai di sini. Itu dulu kan tidak asli sini, dari Jawa Timur, Madura. Dari Madura, Cina orang dari. Terus setelah sejarah dia melarikan diri bersembunyi ya. Karena dulu kan Belanda kan mencari kiai-kiai Mondan dulu pernah. Karena apa? Di sana ada pemberontakan, namanya pemberontakan Trunojoyo, di sejarah kan ada. Itu pas saat itu malah kiai dicari sama Belanda. Sebenarnya Mbak Trunojoyo melarikan diri ke sini, terus kemudian menetap di sini dengan istrinya. Istrinya sini dari Bali tadi, tapi di sini bertahun-tahun tidak punya anak. Kemudian kawin lagi, kemudian baru menyebut keturunan sampai sekarang. Sebenarnya ya sekitar ini. Dan peninggalan tanahnya kan sampai di sini. Tanah. Dan ada menyebar sampai lain desa. Itu termasuk sejarahnya itu. Dan makamnya itu dibangun ya termasuk baru itu. Dan dulu kan
hanya ada apa itu bangunan atap ruja gitu. Terus kemudian setelah tahu kalau itu memang wali, akhirnya dibangun agak baik gitu. Tahunya dari wali itu kan ibu saya kan sering ngaji di Badula, salam aja. Itu dipanggil Badula, panggilnya gini. Ibu saya kan namanya Sepatu. Terus dia nggak ada ini. Dia ngomong berani. Kalau mampu kan ono itu wali. Dan gitu. Dan terus di sana nek ada tetangga datang. Itu nek iso nopo gini, itu keren kanggo tombol. Bilang gitu ya. Yang itulah bukan seperti itu. Tapi genunya dicari sampai sekarang nggak ketemu. Gitu. Jadi katanya seperti itu. Itu wali dan punya genuknya di daerah Perdukan Kepol. Kalau bisa menemukan bisa untuk berubah. Gitu. Itu dan kemudian orang sini tak tahu bahwa saya diberitahu ibu saya kali ini malah akhirnya juga seperti itu. Dan sampai sekarang karena itu wali kan banyak orang yang wasilah ya. Karena ada anak sekolah orang tuanya anakku wasilah harus ada urus tak dan panganan gini kalau syukuran gitu. Kadang ada yang mau perguruan tinggi itu diterima di perguruan tinggi yang syukuran ya ada. Kemarin ada dua orang ya syukuran tinggi yang syukuran di Jogja juga sama di UGI itu ya istilahnya wasilah kepada orang yang berdekat dengan Allah, dimintakan supaya dikabulkan permintaan. Dan itu tidak itu saja Pak, seperti luar negeri berhasil pulang, kemudian ada orang yang punya kerja kepengen apa itu pas saat ada kerja itu selamat kan, tidak ada apa-apa itu ya macam-macam lah. Namanya wasilah itu kan macam-macam. Ada yang nanti anaknya sudah kawin selamat, akhirnya syukuran. Demikianlah apa itu sebatas kemampuan yang saya sampaikan. Ya kemungkinan masih ada kurang. Soalnya kan saya hanya mendengar dari orang-orang tua itu. Luas ada lagi kan. Ini kan ada 3 kubur. Kubur keramat, kubur karang, dan kubur waris. Yang keramat itu yang sebelah itu, yang pertama ya, yang pertama itu keramat. Terus yang kedua itu karang. Sebab apa dikatakan itu kubur karang? Ngarang ya ngarang hanya, jadi gawe hanya. Itu ngarang gawe. Kemudian yang satu waris itu miliknya keluarga. Sekian dari saya, kita cukup. Terima kasih. Atas nama Bapak Jabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.